Hai. Halo, 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 halo. Bertemu lagi. Makasih Kak Dak TikTok der motor sportnya. Apakah suara aku? Iya. Aku bakal hati-hati. Aku bakal lebih hati-hati guys buat nge-scroll komenannya. Oke. Suara aku jelas. Oke. Aku takut sedikit bindeng. To be honest, aku lagi bukan flu. Bukan pilek. Bukan pilek. Pilek sih jujur. Tapi nggak yang parah. Kamu di voice. Thanks. Bisa aja. Aku nggak cantik 24 per jam per 7 apa sih? 24 jam per 7. 24 per 7. Selamat malam. Hai, apa sih? 2 kali 24 jam. Enggak salah. 7 kali 24 jam. Hasilnya berapa? Malas. Itu ya adalah malas matematika. Tadi aku udah pusing tahu. Aku sempat ngomong di PM kan. Aku hari ini lagi belajar. Aku belajar guys, tadi belajar MTK terus kayak pusing gitu. Jadi ya udah aku brain out. Jadi ya udah aku berhenti. Aku hari ini belajar matematika sama fisika tadi. Halah, bohong kan, males. Jujur aku tuh gimana ya dibilang, aku tuh love hate relationship sama fisika. Kayak aku suka tapi aku nggak mau mengakui kalau aku suka. Aku nggak mau banget, parah. Aku mendingan aku ngomong I love math, tapi dibanding aku ngomong fisika aku nggak mau guys. Aku kayak capek, fisika tuh capek, males banget jujur. Nggak apa coba kenapa gitu loh. Tapi sebenarnya matematika aku tuh lagi ngeselinnya banget. Aku tuh materi yang baru-baru ini yang aku lewati di sekolah tuh adalah lingkaran. Aku tuh malas banget sama lingkaran. Jujur lingkaran tuh banyak banget bagian-bagiannya. Padahal cuma gitu doang. Padahal cuma bulat gitu doang. Tapi kenapa harus dihitungnya tuh yang sebagiannya aja? Kenapa nggak kita hitung lingkarannya aja total apa berapa? Ini tuh kayak gini terus nanti cuma setengah doang, terus disuruh derajatnya berapa lah, apa segala macem. Iya, arsir, carilah X. Terus aku kira yang ada kayak huruf-hurufnya gitu, itu tuh cuma Pitagoras doang. Ternyata lingkaran juga ada. Jadi kayak ini P, Q, M, apalah segala macam. Males. Padahal tuh kayak dia aja nggak ada sudutnya, ada dia adain. Males, nggak mau, nggak bisa guys. Ya gitu. Sin kostan iya itu lagi ininya banget sih jujur.
sin, cos, tan, log, logaritma lagi booming banget nih di kelas aku. Jadi kayak ya itulah, matriks. Aku suka matriks sih, jujur aku suka matriks. Enggak, aku hari ini lagi nggak mau ngerakit, jujur. Aku lagi nggak mau ngerakit. Aku mau santai hari ini. Tapi iya sih, matriks emang lebih gampang. Malam. Iya, aku burnout banget, guys. Kemarin juga persiapan itunya kan, tesnya tuh kayak itu bener-bener setelah Shonichi banget. Jadi aku agak takut. Jadi aku belajar setelah Shonichi. Aku belajar lagi. Padahal itu kayak itu pulang dari makan-makan juga. Iya, kan kalau nggak salah Shonichi-nya tanggal 11, terus tanggal 12-nya udah ituan. Terus aku sempat telat, guys. Aku sempat telat bangun. Kayak agak kelewatan dikit, terus ya udah, sumpah. Jujur. Iya, tesnya pagi kan. Terus kayak aduh. Ya pokoknya gitu deh. Soalnya aku baru sampai rumah tuh kayak jam 3 gitu kemarinnya. And I was like, jujur dari situ aku udah kayak ngerasa kayaknya aku nggak bakal bisa lolos. Aku pernah remedial MTK, terus gimana? Tapi aku lebih nyaman suara aku yang kayak gini loh, jujur. Like dibanding, nggak tahu sih, ini yang aku dengar ya. Kalau yang dengar kalian kan beda lagi ya. Jadi kayak stop ganteng, enggak. enggak. Iya, deep down in my heart, think about me. Thank you so much. Jujur, aku pengen cerita apa ya? Oh, menurut kalian, aku tuh lagi pengen beli perfume. Menurut kalian, aku cocoknya wangi apa? Kalau dari style aku sekarang. Dan sebenarnya jujur aku tuh pengen banget beli itu loh, perfume yang wanginya teh dari dulu, tapi belum nemu gitu loh yang benar-benar bagus, yang benar-benar wanginya tuh enak di aku, yang woody gitu. Jujur, aku tuh bingung banget. Kan aku cek di TikTok gitu kan, perfume yang ya pokoknya recommended buat orang gitu, dari orang gitu. Terus itu tuh dia pakai bahasa parfum kayak woody, terus apa namanya, aku lupa, itulah pokoknya powdery, terus musky, creamy. Ya, aku jujur kayak ini apa, aku nggak ngerti. Makanya aku kalau nyari review perfume, aku cari yang pakai bahasa bayi. Kan ada yang bilang gitu.
Iya, cuaca lagi panas. Oke. Iya, aku punya ada satu perfume aku yang kayak woody gitu. Dan jujur sebenarnya buat awal-awal, oh wow, thank you. Terima kasih Kak Levinya. Nah, jujur itu tuh sebenarnya di awal-awal bagus, enak gitu. Enggak, malah pas semprotan pertama itu aku ngerasa kayak gitu kan. Terus tapi pas udah kering dia kayak wow, enak banget. Enak juga. Kayak gitu guys. Woody buat indoor. Yes, aku pakai emang kalau kayak acara formal yang di indoor gitu guys, baru aku pakai itu. Nah, aku tuh jujur lebih seneng kalau pakai perfume yang fresh gitu, yang mungkin buah-buahan. Tapi aku kayak males gitu loh kalau kayak yang strawberry yang kayak gitu-gitu tuh aku nggak terlalu suka. Tapi aku pengen nyoba peach sih. Peach enak. Tapi wangi setrikaan tuh enak juga tau. Kayak oke gitu loh. Cuman aku pernah guys lewatin laundry, toko laundry gitu. Itu sumpah aku langsung kayak gitu, karena bener-bener senyengat itu. Sebenarnya enak wanginya kalau wangi setrikaan, cuma itu tuh wanginya kayak aduh iya, itu kayak ada wangi gosong, smoky. Kita pakai bahasa, jangan pakai bahasa bayi ya guys. Ada smoky dan ada floralnya. Tapi ada sedikit gak bisa, pokoknya gitu guys. Aku nggak bisa ngasih tahu kayak gimana. Mau gosong smoky. Expert banget sumpah, aku udah kelas atas bahasanya guys. Smoky, musky, no. Aku bisanya bahasa bayi. Pakai minyak telon aja. Iya guys, aku tuh pengen tahu. Aku suka banget. Terima kasih macanya. I like matcha. Terus aku tuh suka wangi minyak telon guys. Emang harusnya apa sih telon? Minyak telon. Ya kan, wangi minyak telon tuh enak banget. Jujur. Iya. Enggak, jangan kutus-kutus. Tapi iya, aku suka banget wangi bayi. Aku sempat mikir kayaknya aku mau ganti segala body care aku tuh jadi produk bayi guys. Karena minyak angin. Karena aku itu kan kulitnya sensitif ya. Terus kayak ya udah, kemarin tuh aku sempat ke dokter gitu dan katanya aku harus pakai produk-produk yang bener-bener gentle banget guys kulit ini aku. Nah terus akhirnya aku disuruh ganti pakai sabun bayi, dan itu aku jadi kayak ih kok enak banget ya, sabun bayi tuh kayak beneran enak banget. Terus kayak aduh enak banget deh pokoknya, aku suka banget. Nah terus akhirnya aku mikir biar kulit aku juga, maksudnya takutnya kan ada masalah kulit lagi kan, jadi kayak ya udah deh aku ganti aja ya sama lotionnya juga, kayak lotion. Terus ya parfumnya aku mau cari yang wanginya kayak bayi kayak gitu guys. Nah akhirnya kemarin aku ganti, tapi lotion belum sih. Cuma lotion aku yang sekarang ini aku pakai itu wanginya wangi susu gitu, jadi ya udahlah ya, masih yang kayak bayi gitu loh. Terus aku sempat mau cari juga kayak
kan kadang tuh produk bayi suka ada yang buat hair juga kan. Nah aku mau pakai juga biar rambut aku juga wanginya kayak bayi. Tapi aku takutnya nggak cocok sama image aku guys, sumpah kan, ya gitu kan. Gitu guys, nggak apa-apa cuek. Oke, aku pakai baju Nirvana tapi wanginya bayi ya. Oke. Nah, thanks. Tauku ada parfum yang ada wanginya, ada wangi mangga gitu. Tapi banyak sih, aku udah kayak sering lihat parfum yang kayak wanginya tuh macam-macam. Ada wangi kayak buah-buahan yang apa sih, buah-buahan, pokoknya buah-buahannya tuh macam-macam kan, biasanya strawberry, peach, raspberry, or ya kayak gitu-gitu. Nah sekarang tuh udah banyak, ada yang jeruk, iya, tropical, iya, benar-benar wangi laut. Kayak gimana, jujur banyak banget sih sekarang tuh. Kayaknya aku nggak bisa juga deh. Aku kayaknya nggak bisa. Aku wangi pantai aja aku nggak demen. Iya, it's weird. Jujur aku nggak suka pantai guys. Aku nggak suka pantai karena ya itu wanginya, ada ada wanginya gitu. Apa, bukan wangi itu namanya, bau. Iya, aquatic gitu kali ya. Terima kasih Bang Alek mas batangnya. Iya, sumpah aku karena itu sih, jadi aku pernah main di pantai. Terus temen aku tuh kayak bercanda gitu kan, masukin kepala ke dalam air. Terus ya udah, aku kira mah airnya sama aja kan yang di kolam-kolam. Itu dulu ya guys, pas aku masih kecil. Terus kayak iya. Makan garam aku rasanya, oh my god. Iya, tapi di pantai aku juga bingung sih, temen aku kok mau. Terus waktu itu aku di pantai yang agak gitu, jadi ya udah, jadi aku nggak demen, jadi ya udah deh. Udah mah aku nggak bisa berenang, terus aku mainnya langsung di pantai. Terus ya udah, kalau di pantai aku cuma main pasir doang. Yes. Tahu gak sih guys, aku punya parfum yang ternyata Ciarawi juga punya. Jadi aku baru kali ini nemu orang yang kapelan ininya parfumnya sama aku. Sama, sumpah aku juga nggak tahu guys. Aku waktu itu kan gini, jadi dan apalagi aku juga pakainya sama di hari yang sama. Nah jadi aku tuh kan punya parfumnya tuh agak berat gitu kan, dibawanya. Kayak pokoknya aku pernah kasih unjuk kalian juga deh. Nah itu tuh, dan aku suka banget, itu lagi aku sukain banget deh pokoknya si parfumnya. Terus udah gitu, karena waktu itu mau MNG, jadi ya udah kan bawaannya kan banyak kan, jadi aku bawa kayak orang apa sih, ada yang kecil, semprotan spray yang kecil buat aku masukin si parfum ini ke dalam sini, biar aku bisa bawa juga di kantong aku pas MNG. Nah terus udah gitu, pas aku lagi mau siap-siap, ya aku pakai botol travel. Nah terus ternyata pas aku lagi siap-siap, Ciara kan siap-siap juga pakai parfum, lah itu samaan kita.
aku lagi pakai parfumnya, terus dia juga lagi pakai parfumnya, jadi kayak, lah kamu juga pakai itu? Iya. Emang kamu juga pakai? Iya. Jujur kaget, karena aku kira kayak, kan yang biasanya kan yang lain tuh suka pakai, nah biasanya kan pada pakainya yang kayak beneran fresh gitu, terus yang floral gitu segala macam. Nah, dan aku bingung kenapa parfumnya tuh beneran yang wanginya tuh sama persis, jadi kayak dia tuh ngeluarin banyak fall kan, ada yang fall 1, 2, 3 yang gitu-gitu. Nah, kita sama juga yang fall 1 yang pokoknya warnanya gold guys. Nah, aku bingung guys kenapa kita harus samaan. Jadi ya udahlah. Jujur unexpected, jadi ya udah. Yes. Tapi aku nggak expect sih kalau dia terima kasih Kak Bim Skutut Mas Batangnya. Aku nggak ngira kalau dia juga suka wangi kayak gitu. Aku kira dia lebih suka yang wangi-wangi ya gitu kan, bunga-bungaan apa segala macam, karena dia jikonya aja bunga yang akan bunga mekar gitu. Aku kira kayak gitu. Terus ternyata samaan. Ya udah. Enggak kok, aku senang juga kok kalau samaan. Aku nggak ngerasa ih dia samaan aku mau ganti, enggak. Gitu guys, terima kasih live-nya. Aku paling nggak bisa samaan sama orang, kenapa? Jujur kalau baju kayaknya iya deh, kayak apalagi kalau pakainya di hari yang lain, di hari yang berbeda itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau di hari yang sama terus kita pakai baju yang sama, kalau gimana ya, kalau apa ya, kalau kita kenal oke deh, tapi kalau nggak kenal itu tuh awkward banget, sumpah. Itu rasanya kayak gitu loh, awkward banget. Aku pernah deh kayaknya, tapi itu jarang banget sih, itu jarang banget. Ih, di mall lagi, aku sih pulang ya. Pernah kayak gendongnya siapa ya, waktu itu pakai bajunya samaan, terus kayak kita ceng-cengin gitu loh. Aku lupa banget siapa. Lupa banget. Tapi aku kadang suka nggak enak. Terima kasih Kak Leve-nya. Aku jujur kayak nggak apa-apa banget kalau temen aku punya baju yang sama gitu sama aku, asal kita jangan pakai bareng, kecuali emang kita mau kapelan, kita mau janjian gitu, oke lah, oke banget. Terus kita mau foto cheese gitu kan, gak apa-apa. Tapi kalau orang lain tuh, kalau ceritanya nih orang lain tahu dia mau beli baju tapi ternyata bajunya sama kayak punya aku tuh kadang suka nggak enak, kayak yaudah kamu nggak apa-apa gitu. Aku takutnya dia nggak nyaman kan, soalnya nggak semuanya orang bisa kayak gitu ya guys sih, kayak takutnya dia malu samaan sama aku. Sorry deh kalau seleranya sama. Iya kan. Iya. Terima kasih Kak Irfan, arcade gamenya. Yang nyesek itu sama pacar ke couple, tapi couple sama orang. emang ada. Lucu banget. Hah? Emang pernah guys ada yang kayak gitu? Aku sama nama pacar orang. Oh my god. No. Lucu banget sih. Jagain pacar orang. What do you mean jagain? Ya udah, yang penting kan ya nggak apa-apa, namanya hidup. Namanya juga hidup, banyak kayak roller coaster gitu kan ya.
terkadang kidding. Back bener. Back bener final boss. Lucu. Kadang miring kadang lurus, nggak apa-apa kadang miring kadang lurus, asal nggak belok ya guys. Iya. Tetap lurus ke depan ya. Terima kasih macanya. Ih, aku udah lah belok ke kanan ya. Kalau belok ke kanan oke lah, bukan ke kiri bukan ke depan, beloklah ke kanan. Nggak boleh tahu, katanya tumbuh tuh ke atas. Kalau ke belakang nanti ada jump scare. Iya, ada gamenya tuh. Ih, aku cringe banget sumpah. Enggak. Sorry. Aku nggak ngejokes lagi sumpah. Jangan. Udah dong, selesai. Udah selesai belajar aku. Ih, kalian kangen gak sih sama pajama? Kalian udah nonton pajama kan? Gimana menurut kalian? Aku tuh kemarin sempet nonton tahu pas mereka latihannya, terus kayak kangen banget jujur. Aku nonton bareng Kak Keti sama Nacia juga. Terus kayak seru banget ya. Terus Kak Keti nyuruh aku ini kan ngecen kan. Aku udah mau siap tuh. Aku sama Nacia tuh udah mau siap ngecen tuh pas Suifu. Tapi kita ngeblank, sumpah. Aku sampai udah lama banget kan gak dengerin lagu Suifu. Jadi kayak saking dalamnya tuh ngeblank guys, mau ngecen apa. Jadi aku kayak apa ya Nin ya? Gak tahu kan, kamu yang bisa. Padahal sama Kak Keti udah di videoin, sumpah aku malu banget. Ya, gagal. Terus ya udah, aku buka catatan. Oh iya Kak, ya udah kita ulang ya. Ya udah kita ulang. Ternyata depannya Uzbekis. Gitu guys. Lucu banget. Iya tahu, warnanya lucu ya, warna kuning sama ungu. Iya ya. Kalau dulu kakak Gen 11 sama Gen 12 kayak gitu, berarti warnanya oranye sama beige. Terus kalau kita Gen 12 sama Gen 13 berarti warnanya lucu sih, beige sama kuning. Tapi yang lain kenapa warnanya tuh ngejreng ya? Warnanya gak jering, tapi Gen 12 warnanya tuh beige sendiri, yang kayak warnanya tuh beda sendiri. Ya gak sih? Iya, yang lain tuh stabilo, warnanya kayak warna gonjreng. Kita warna kalem karena kita kalem. Yes, exactly. Haha. Jujur senang sih kalau Gen 12 warnanya kayak gitu, karena kan kita emang JWT tuh paling tahu guys sama kita. Kayak dikasih warnanya yang beige gitu kan. Nah, sesuai sama personality kita yang sama-sama kalem, satu sama lain tuh ngomongnya tuh halus. Hai, apa kabar? Iya, aku baik gitu. Anggun banget sumpah Gen 12. Parah. Gak cuma dari bajunya aja anggun, tapi juga personalitinya tuh kayak punten gitu. Punten. Terima kasih. Terus ya gitu deh ya. List yang kalem Gen 12. Semuanya lah. Gak usah di list. All Gen 12 banget loh ya. Ngomongnya pakai bahasa baku bener. Kita tuh setiap hari ngomongnya tuh kayak gini. Halo, di chat di grup chat nih ya, di grup chat ya. Halo, apakah kalian menemukan barang aku ini? Kayaknya punyaku ketinggalan deh.
Kalau kalian melihatnya, kalian bisa chat aku langsung. Tag all. Terima kasih banyak, mohon maaf mengganggu. Nah itu tuh biasanya aku kayak gitu. Itu. Terus kalau emang lagi marah nih kan biasanya ya kesabaran mah beda-beda kan ya. Tapi walaupun sabarnya beda-beda tapi tetap anggun. Kayak Nacia tuh kan kadang udah capek ya ngelihat aku kelupaan barang. Kanala yang paling. Nah terus dia tuh pasti ngomongnya tetap guys kayak gini. Coba perhatikan barang-barang kamu sebelum kamu pulang ya. Aku takut nanti kamu kehilangan barang lagi. Aku ketemu nih barang yang kamu carikan. Terima kasih ya sudah kabarin aku. Nanti kalau ada apa-apa lagi aku bantu. Terima kasih, dadah. Enggak kok, enggak mengganggu, katanya gitu. Wow. Ya, karaoke. Gak diajak nih yang kayak gini. Enggak, itu tuh namanya anggun. Namanya tuh akrab, guys. Itu menjaga keakraban. Pakai minta maaf, pakai terima kasih. Apa ya itu sopan. Nah, itu sopan, guys. Jadi kayak kalau kalian lihat Gen 12 pakai terima kasih, pakai minta maaf, itu tuh udah biasa. Kita tuh kalau nggak pakai itu kita tuh nggak bisa, guys. Nacia aja kalau VN dia kan paling sering ya VN. Nah dia tuh VN-nya lembut banget, udah kayak ini deh penyanyi opera, sumpah. Dia tuh kayak kalian tahu gak sih gitu, pokoknya gitu deh. Aku mah nggak bisa ngelengking kayak gitu. Nah biasanya tuh diadu tuh sama Ciarali kan. Jadinya akapela nanti. Jadinya gitu guys, sehari-hari di grup tuh gitu biasanya. Jadi aku setuju banget sih kalau JOT kasih kita bajunya warnanya beige, itu tuh benar-benar sesuai sama kita. Makasih. Iya, sesuai banget, jujur aku akan suka sekali dengan warna itu. Bahkan warna tone kamar aku aja kayak gini kan, beige. Lemari aku warnanya gitu juga. Nih rak-rak aku warnanya gitu. Lampu aku juga kayak gitu. Jadi iya, meja aku kalau aku bisa tunjukin warnanya beige juga kayak Gen 12. Jadi beneran gini nih, Gen 12 ya. Terima kasih Bang Alex, Mas Batangnya. Ya gitu guys. Secinta itu aku. Sangat warm ya. Tahu gak sih? Iya, aku tuh beneran ngomongin warm kayak gini, aku pengen banget cek color personality yang kayak season color. Iya ya gitu deh. Iya, aku bingung. Aku masih maju mundur. Aku cek apa enggak ya? Karena kayak kadang tuh aku udah menemukan nih, kayaknya ini aku cocok deh dengan warna ini. Tapi nanti bingung lagi kayak aku butuh konsul deh. Iya, aku tuh kadang aku ngerasa warm, tapi I'm not that warm, cause kalau aku pakai warna yang orange gitu, itu tuh aku nggak cocok banget. Aku nggak cocok sumpah. Iya. Ya ilah. Stoners lagi aja. Iya kan? Aku netral kan? Aku netral sih menurut aku.
nih aku sampai cek loh, aku sampai cek ini, tapi katanya ini nggak terlalu akurat sih. Nah masalahnya katanya kalau urat nadinya warnanya ungu dan biru itu cool tone, kalau hijau dan biru itu tuh warm tone. Nah masalahnya aku tuh tiga-tiganya ada biru, ada hijau, ada purple juga ada, jadi aku bingung aku spesies mana. Terima kasih Kak Levinya. Ya kayaknya aku netral deh, kayak kabel Gundam. Lucu lagi. Langka aku ini, bener langka, hanya ada di aku doang nih yang kayak gini warnanya. Terima kasih Kak. Combatnya hampir punah. Satu di dunia. Terima kasih. Iya. Nah, aku tuh pernah, masa-masa aku cool tone itu adalah masa-masa pas aku poni guys. Aku coba tuh warnanya kayak gitu. Tapi kayaknya kalau warm tone, kayak awal-awal aku masuk nih, aku awal-awal masuk tuh aku warnanya gitu, warm tone gitu kan. Tapi semenjak ponian aku ngotot kalau aku cool tone. Nah itu tuh cool tone banget. Jujur aku kalau cool tone rasanya kayak, ih aku cantik sekali gitu. Tapi kadang tuh nggak match gitu loh sama ini aku. Iya, iya guys. Terima kasih Kak JKT48 Stitch-nya. Nah, aku tuh ampe nyari, kalau kalian tahu, lip tintnya tuh yang warnanya tuh beneran neon, pink neon, bukan pink soft atau apa sih yang biasanya, bukan pink yang kayak gitu, pink neon guys, bukan peach, pink neon sumpah, pink neon yang neon, pokoknya gitu, pink ngejreng benar kayak gitu guys. Aku nyari lip tint yang kayak gitu dan pas aku cobain kayaknya aku kurang deh. Terus aku sempat cek kan, aku coba personality gitu, color personality test itu pakai aplikasi. Nah pas aku cek di aplikasi, aku itu katanya light summer. Nah aku coba tuh, aku udah mulai mencoba mencari produk-produk yang emang warnanya tuh light summer. Nah pas aku coba sebenarnya bagus Paul, tapi sometimes kinda nggak, iya pink ya itu deh pokoknya. Aku nggak tahu bisa ngomong apa enggak ya, pokoknya gitu. Nah sebenarnya cakep aja guys, cuman kulit aku yang di sini tuh agak kuning. Maksudnya kayak mungkin udah match tingkatan kecerahannya, tapi sebenarnya tone dalamnya tuh beda. Jadi kayak ini tuh aku tuh shade-nya apa ya, jujur aku nggak tahu sih shade-nya apa. Shade aku tuh ke light ya. Nah light, ceritanya ini light, tapi ini tuh light warm, jadi ini tuh light cool, jadi warnanya kayak agak pinkish gitu. Nah sedangkan kulit aku ini nggak segitunya, nggak yang ngepink banget gitu loh. Nah jadi aku butuh yang sedikit menetralkan, padahal sebenarnya aku cocok banget warna pink guys. Kalau makeup aku cocok banget, aku ngerasa gitu sih. Ilmu mahal, kulit kamu Pink Floyd. Gitu ya, gitu deh pokoknya. Kasar ngomongnya, sia-sia, nggak boleh. Nah nggak boleh gitu. Nah ya oke, lanjut. Terus udah gitu ya udah aku coba cari-cari kan, aku sebenarnya apa sih gitu. Kayaknya aku netral sih, I'm not that too warm but not that cool gitu loh, kayak kamu sebenarnya apa.
tahu. Terima kasih macanya. Ya udah kayak gitu guys. Terus tapi sampai sekarang aku juga gak tahu sih aku cocoknya kayak gimana. Tapi aku tidak akan pakai warna yang ngepink ungu gitu, kayaknya nggak bakal pakai lagi deh, nggak bakal pakai lagi. Aku cobain lagi kan lip tint aku yang itu, dan aku juga dulu tuh tergila-gila dengan lip tint yang warnanya pink keunguan. Setelah pink neon itu ada yang pink unguan juga. Nah itu tuh kayak cocok aja sih, cuma kayak enggak deh. Nah terus udah gitu ya udah aku cari-cari, dan aku kayaknya cocok di Misty Rose yang warna pinknya tuh kayak gitu, kayak agak mauve rose gitu. Dan kayaknya aku mau cari produk-produk yang kayak eyeshadow gitu-gitu warnanya rose. Ya pink kalem guys, tapi agak sedikit kayak pink tapi ada oranye, tapi oranye dikit banget. Yes, sekalem orangnya, bener, jujur. Ya dong, asik dong lagunya. Ini playlist aku yang satu lagi. Ini playlist aku yang isinya Jejepangan semua. Kalau ada yang kurang, aku skip langsung ya, kayak tadi. Tiba-tiba, oh shit, Teo, enggak boleh. Aku suka juga tahu city pop, tapi aku nggak terlalu mendalami. Tapi aku suka. Iya, aku kadang kalau susah tidur, aku dengerin lagu-lagu kayak gini. Deracin. Junko Ohashi. Pernah denger deh. Emang kalau aku jujur, kalau lagi nyatet, aku kalau belajar sih enggak ya. Aku kalau belajar harus hening. Ya kadang-kadang pakai lagu, tapi itu pun nyatet, pas lagi nyatet tuh bisa tuh. Kalau kayak lagi belajar banget kayaknya enggak, aku nggak bakal pakai lagu. Nah biasanya itu lagu yang aku dengerin kalau lagi nyatet kayak gitu-gitu. Aku dengerin lagu yang klasik gitu, yang piano. Lagu klasik yang piano doang, itu aku suka banget. Gak. Anak piano, nggak bisa, aku nggak bisa dibilang kayak gitu. Tapi lagu apapun sebenarnya aku nggak dengerin semua lagu, tapi kalau di style kayak enak-enak aja sih, asal itu lagu aku suka. Kayak nggak ada lagu yang aku gak suka genrenya gitu. Kayak lagu jazz aku suka, lagu hip hop. Tapi kalau yang kayak terlalu rame kayak papa aku, kayaknya aku nggak bisa. Iya, aku nggak bisa dengerin dangdut guys. Apapun yang itu aku nggak bisa dengerin dangdut, kayak aku pengen nangis sumpah rasanya, nggak bisa. Bukan, tapi aku respect aja gitu, cuma nggak bisa aku dengerin yang pengen nangis. Kayak aduh. Kok bisa sih? Iya kalau dangdut jadul nggak tahu sih, yang nggak pernah denger. Tapi
Enggak, kalau papa aku nggak suka dangdut guys, enggak. Papa aku tuh suka banget sama heavy metal, terus metal yang gila-gilaan. Aku nggak bisa banget sih jujur. Iya kayak gitu-gitu guys, aku nggak bisa, kayak terlalu rame gitu. Mm-mm. Apa ya genrenya? Sorry, EDM. Iya kayaknya ya. Mm-mm. Heavy metal iya. eh iya kayak gitu deh. Tunggu, aku coba cari band kesukaan papa aku. Nggak tahu sih, papa aku tuh multi multi apa sih, multi fandom. Multi, iya, kayak dia benar-benar banyak banget yang dia suka, jadi aku multi genre ya, jadi aku nggak terlalu tahu. Heavy metal, thrash metal, iya, ya gitu guys. Emang kameranya buram ya guys, sorry jujur. Apa ya, kalau pakai apa ya, ini nih. Enggak kepencet. Enggak. Kok kalian trauma sih? Kok kalian yang trauma? Temukan perbedaan. Emang beda ya? 2 kali soalnya. Sorry. Belum 3 kali, jangan belum dong. Enggak bisa. Enggak boleh sampai ada yang ketiga kalinya. Semoga ya Tuhan, please. Jangan. Ya gitu guys. Tapi aku beneran, aku nggak bisa kalau tanpa musik sih jujur. Nah sama, aku tuh nggak terlalu suka sama lagu-lagu yang beneran slow abis. Iya sih. Iya, papa aku suka yang 70-an kayaknya. Aku nggak bisa kalau lagu-lagu yang beneran slow abis, yang benar-benar hampir gak ada suara, yang cuma alunan musik yang iya balad. Kayaknya aku nggak bisa deh. Bukan balad tapi nggak bisa pokoknya. Itu bikin ngantuk banget, apalagi kalau ada kan yang dengerin lagu itu pas pagi-pagi, itu aku nggak bisa, aku beneran tidur lagi. Itu aku rasanya mau tidur lagi. Jujur aku nggak tahu mau nyebut lagu apa, tapi karena aku nggak tahu, aku pokoknya yang pernah aku denger kayak gitu aja lagunya, mellow banget, beneran cuma kayak angin. Itu tuh nggak bisa. Iya, aku suka tapi ada masanya, jangan pagi. Itu bikin ngantuk. Kalau kayak lagi sore gitu sambil minum kopi, iya bikin moodnya turun. Menurut aku kayak pagi tuh harus yang beneran upbeat gitu loh ininya, musiknya. Gak tahu kenapa ya, aku bilang terlalu slow aku nggak suka, terlalu upbeat banget aku nggak suka. Aku sukanya apa sih, lagu ini. Jujur aku pernah enggak sih, kalau overture kayaknya aku nggak pernah deh pakein buat alarm. Aku inget banget Nacia, alarmnya Hisatsu.
terus diadu sama aku yang lagu alarmnya adalah belalang yang membangkang. Hingga di angkasa hingga di angkasa sana lucu banget, aneh sumpah, aneh banget. Iya, lagu kesukaan tuh jangan jadi enggak lagu ya benar sih, lagu kesukaan jangan, tapi ya bisa aja sih buat buat bikin semangat kan. Terima kasih Kak Wisnu Akademia. Hampir. Aku suka kok Amano Jakubata. Aku suka. Iya. Yeah. Waka 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 kakak people. Poni. Poni apa sekarang? Pasti aku tempel. Di belalang. Rahasia. Rahasia. Lucu gak sih? Aku yang main game waktu itu. Kayak ya udah, rambut aku kayak gini. Pas perform aku ada poni. Keren, keren. Aku kangen Code Geass guys, jujur. Pengen nonton lagi tapi aku males. Iya ya. Iya aku juga kangen masa-masa ngewibu. Sekarang aku masih jadi wibu tapi udah jarang nonton guys. Iya maksudnya maksudnya pas lagi hype-hypenya ngewibu gitu kan. Iya aku sekarang normies. I'm normies. Gak sih, aku sekarang parah banget, aku udah bilang wibu FOMO, parah banget, sumpah. Jahat, 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 jahat. Enggak, Frieren. Itu kayak fantasi gak sih? Gak terlalu suka aku. Nih, ini nih bagus. Anime ini nih, ini bagus, sumpah aku suka banget. Lucu. Kami sama. Kalau film sukanya action, thriller, horror. Kalau film nggak jarang sih, tapi kalau di sleep nggak, aku nggak ngikutin sih. Aku nggak ngikutin Avengers guys, aku ngikutin Doctor Strange. Oh my god, number 1. Terima kasih kakak macanya. Tas. Aku cuma suka dia doang. Aku cuma suka karena basically aku suka sama aktornya. Aku suka banget sama Benedict. Love. Aku suka. Terus iya aku nonton Sherlock. Aku nonton Sherlock dan itu bagus banget. Aku suka Doctor Strange. Aku nonton Thor tapi akhirnya aku lupa. Aku udah lupa inget gitu. Mau dong rekomendasi. Iya.
Hey, kalau film zombie, mamaku suka banget. Aku film zombie yang aku tahu dan aku tonton, yang masih aku ingat adalah The Walking Dead sama Train to Busan itu. Aku Doctor Strange yang dua-duanya aku nonton. Spider-Man aku lumayan juga, tapi kayak nggak terlalu. Walking Dead tuh aku bingung banget kenapa maksudnya seasonnya banyak banget. Aku jujur udah lupa banget aku terakhir yang mana, udah bingung. Tapi aku paling suka kalau Doctor Strange. Kenapa lompat-lompat sih? Terima kasih Kak Wisnu, arcade gamenya. Jujur maaf ya, aku tuh orangnya lompat-lompat gitu kalau bahas sesuatu. Top 3 film terbaik kamu apa ya? Duh, nggak bisa di top-topan gitu lagi. Apa ya? Banyak sih yang aku suka, jujur. Conjuring, aku suka. Conjuring pertama, Gong, aku suka. Terus, aduh, ya boleh ini gak? Bohemian Rhapsody, aku nonton. It lucu sih. Jujur lucu. Itu aku nangis. Iya, aku juga nangis. Aku nangis banget. Iya. Itu. Aku tuh nonton horor tuh aku nggak bisa, serius guys, sumpah. Gak bisa merinding. Yang bikin aku merinding adalah Conjuring, Pengabdi Setan. Aku nggak bisa. Bukannya takut sih. Aku jarang takut malah. Aku malah jarang takut kalau nonton genre horor gitu. Aku lupa lagi. Aku lupa sumpah. Pengabdi Setan yang satu sama yang kedua tuh yang mana ya? Udah lama banget. Aku cuma sekali juga nontonnya. Aku tuh bukan orang yang kayak suka nge-rewatch gitu loh. Kalau aku emang udah pernah nonton, aku nggak akan tonton lagi walaupun sebagus apapun itu, kecuali Death Note. Aku nonton 3 kali guys. Kayaknya aku ke satu deh. Iya, yang ini deh. Iya. Yang paling aku suka nih yang pertama. Kalau yang kedua aku kayak belum pernah nonton. Ya, yang pertama, ya yang di desa. Yang ibunya di kamar itu loh. Dan ternyata aku lupa ceritanya. Ya itu pokoknya, iya kan, bener kan? Iya, yang lonceng. Ya. Sumpah itu baru sih aku merinding sih. Kayak wow. Iya. Tidak konsisten topiknya, jujur ya. Makanya aku orangnya gitu guys, orangnya lompat-lompat banget. Tanya siapa yang suka ngobrol sama aku. Aku tuh orangnya lompat-lompat banget. Sorry ya. Gampang ke distract aku tuh orang. Iya. Tapi aku tuh nggak bisa nonton yang kayak bener-bener nggak masuk akal, yang kayak bisa tiba-tiba apa sih, aku lupa nama filmnya, tapi yang kayak ceritanya adalah kamu lagi jalan, terus kamu lagi pegang pisau, terus kayak ada sesuatu yang jatuh, terus pak,
beruntun. Terus udah gitu pisaunya jatuh, terus kena amit-amit kena kamu, terus udah gitu pak ada lagi, pak pokoknya itu beruntun gitu loh. Itu tuh aku ketawa, aku pasti bakal ketawa nontonnya. Final Destination, iya, walaupun emang serem sih, itu dirangkainya kayak bener-bener serem banget, dibikinnya kayak gitu serem banget kan, tapi aku bakal ketawa sumpah. Itu aku bakal ketawa. Ya itu lebih ke gore. Iya. Itu kayak wow, kalau emang beneran terjadi di dunia nyata itu beneran serem banget sih. Iya, itu bakal aneh. Itu cuma berapa persen doang, persentasenya tuh beberapa kecil doang itu buat, ya aku percaya Tuhan melindungi kita selalu ya guys. Jadi enggak enggak itu cuma bikin apa ya, bikin khawatir doang tahu, sumpah itu bakal bikin orang ketawa doang. Enggak, maksudnya kalau aku nonton filmnya itu aku bakal ketawa, tapi kalau emang kejadian aku minta maaf ya Tuhan, aku nggak bakal ketawa lagi. Maafin aku ya Tuhan. Sama Denan aku ketawa sih. Sama nggak tahu aku nontonnya sama kadang Duh, aku takut nggak jadi. Bukan takut sama hantunya. Iya takut. Tapi iya, maksudnya ada masa-masanya aku takut nontonnya. Tapi kadang ada scene yang dimana beneran lucu aja. Karena kan itu namanya kan ini ya, apa sih, kayak nggak beneran kan. Jadi kayaknya aku udah masang mindset ini tuh make up gitu. Jadi lucu. Malah kadang aku ngerasa kayak ih keren banget ya yang make up bisa segininya loh. Jadi ya udah. Iya, aku juga suka horror komedi yang pakai topeng yang itu loh. Kan ada yang serius punya, ada yang nggak serius kan kalau nggak salah. Iya. Nah itu seru sih, itu lucu. Tapi kadang tuh kayak agak bahaya. Terus kadang aku mikirin kayak keren ya ini cara ngeditnya gimana. Kadang doang sih, kalau emang itu keren banget, kayak wow surrealistis itu. Iya, horror komedi bikin sakit perut, benar, parah. Nggak tuh shot sama aku, parah emang, parah banget. Coba absen siapa yang enggak, parah banget sih jujur. Tapi kalian pernah gak sih mikirin kayak kalau emang anime dijadiin live action, tapi yang kan biasanya kalau yang live action tuh banyak kan yang romance gak sih, ya gak sih? Jadi nggak terlalu banyak gitu yang harus diedit. Tapi kalau yang action aku nggak habis pikir sih, itu kayak kurang gak sih ngerasanya? Iya kan, emang kalau anime action tuh kayaknya harus beneran yang animenya doang. Iya bener banget, nggak ke translate estetikanya. Ya aku pengen nonton One Piece yang live action deh, itu seru tuh kayaknya. Tapi aku nggak nonton aku nggak nonton One Piece. One Piece yang animenya gimana dong? Apakah aku akan dibilang FOMO? Aku Jujutsu ada yang modulonya guys, keren. Kagurabachi juga bakal ada nanti animenya. Aku seneng banget sih.
Ya udah deh, aku minta maaf. Iya, modul lo keren. Aku baru tahu kemarin ini, terus kayak aku pengen baca Jujutsu yang manganya, tapi yang season 3 aja aku belum nonton guys. Aku terakhir nonton yang episode 7 deh kayaknya. Aku belum lanjutin lagi. Aku masih bingung sama gamenya. Terima kasih Kareorio arcade gamenya. Jadi itu yang bikin siapa gitu. Terus apa maksudnya, kenapa jadi banyak yang diberantemin sih, aku bingung. Iya, Kenjaku. Terus iya yang bikin Geto, cuma bukan dia yang game master. Terus game masternya siapa? Jujur kayak aku semenjak season 3 aku udah kurang kayak aku udah nggak terlalu mudeng. Oh gitu. Iya, enggak aku sama kali gitu. Iya kan. Jujur. Iya, nggak ada Gojo, aku jadi nggak mudeng. Aku jadi nggak mudeng sumpah. Iya, harus baca. Itu aturannya banyak banget. Aku nggak bisa sumpah. Banyak banget. Gojo Love Levi, makasih ya. Lawan Sukuna nanti Gojonya itu aku udah tahu, dapat spoiler, emang parah, emang asem nih. Harus paham kamus. Serem banget. Ya emang ini ya dunia mereka. Tapi iya loh, semenjak Gojo nggak ada aku tuh jadi males gitu ya. Aku juga pas nonton Death Note gitu tahu, pas L udah nggak ada, aku males sumpah. Aku sempet tahu kayak berhenti nonton Death Note pas itu, pas gara-gara L udah nggak ada. Gojonya ada kocak, tapi ya di kotak ngapain dia main bola? Ngapain sih? Kenapa harus dia gitu loh? Kenapa nggak aku aja? Aku aja yang dikurung deh. Iya tahu, kenapa harus Gojo? Kalau kacau deh emang. Iya sumpah, aku ngeliat Maki kayak wow, kamu keren banget. Kamu keren banget, jujur. Maki Bondol keren banget, parah. Nih sampai R-nya abis. Gimana R abis? Ya kayak gitu. Kalau nggak dikurung calling game-nya nggak kejadian. Makanya itu jangan dikurung, nggak usah. Udah stop main-mainan dukunnya guys. Udah stop. Kita hidup damai aja udah ya, please. Terus aku makin stres, katanya di ending cuma ada Yuta dan Maki. Aku langsung stres, semuanya nggak ada, Megumi nggak ada, Gojo nggak ada. Aku bingung, mana aku nggak ngosiin Yuta lagi. Ya ilah, udahlah, aku udahan deh jadi wibunya, udahan deh. Kalau kalian nggak mau selesai main calling gamenya, aku aja yang udahan jadi wibu deh. Males ya nonton. Aku terus udah gitu, Jujutsu dulu kan kayak komedi banget ya. Sekarang tuh udah dark sumpah, udah kayak guys, kalian serius gitu loh rasanya. Sedih aku, Gojonya dikurung mulu. Coba aja kalau ada kuncinya, itu aku punya kuncinya, aku buka guys, aku buka. Dari kemarin udah aku buka, udah aku ajak main nih. Nang ning nang, si Gojonya. Aku capek nontonnya. Stop bahas Gojo.
Kok gitu sih? Kok parah sih? Maksudnya apa? Aku adalah Gojo di Gojo yang asli rambutnya putih, haha. Hahaha. Itu beda cerita. Jujur. Anime apa ya yang harus aku tonton? Yang happy ending. Aku tuh udah males banget. Kemarin aku sempet nonton apa ya? Film action, bukan action, kayak movie tapi drama Jepang. Iya. Sumpah itu aku nonton drama Jepang kan. Terus itu tuh yang perannya aku suka tuh, siapa namanya, depannya M, aktor Jepang. Michieda Shunsuke. Nah, aku suka tuh sama dia. Terus aku nonton film dia yang pokoknya ada drama gitu. Aku kan cuma tahu ya, lihat di TikTok, terus kelihatannya kayak lucu gitu kan. Aku lupa judulnya apa. Terus ya udah aku tonton. Aku belum lihat komentar. Biasanya tuh aku kalau nonton film, aku lihat komentarnya juga kan. Apakah itu oke gitu. Dan katanya sih itu ya recommended gitu kan. Jadi ya udah, aku kira oke. Taunya sad ending, guys. Aku langsung kayak lah gimana sih, salah besar itu, parah. Iya, jadi drama. Oh bentar, dia apa ya namanya, aku lupa sumpah. Oh, even if this love disappears from the world tonight. Itu tuh kalian wajib tonton, jujur bagus tapi sad ending banget. Parah, sad ending banget. Iya sih. Sad endingnya logis. Tapi kayak kenapa? Aduh, logis kok, yang kayak bisa terjadi gitu loh. Cuman aku kan jarang ya nonton. Iya, cowok. Aduh, kalian mau di spoiler gak? Takut aku. Pokoknya sedih banget, parah. Pokoknya sedih banget. Ada yang tentang penyakit gitu deh, tapi ya dua-duanya. Pokoknya gitu. Aku nangis. Evangelion udah dong. Iya, Kak. Gak tahu sih aku se-Evangelion apa. Iya, aku kalau udah soal penyakit, kondisi yang beneran spesial, aku tuh benar-benar gak bisa, guys. Aku gak bisa nontonnya. Aku pasti nangis. Jujur, aku pun gampang nangis ya kan. Aku orangnya juga gampang nangis. Kalau aku udah nonton yang sesuatu yang udah tentang penyakit gitu-gitu, aku udah langsung nangis, guys. Apalagi kalau emang pokoknya sesuatu yang relate gitu, aku langsung nangis pasti. Apa namanya, lab nih even if this love disappears from the world tonight. Itu tahun 2022. Iya, itu ya ampun, aku sedih banget deh pokoknya.
if my wife becomes an elementary school student. Oke. Ih, aku udah stop. Aku kayaknya nggak bisa deh. Aku kalau nonton film yang sad ending tuh aku pasti nyari yang good ending guys, yang happy ending. Kalau nonton film apapun itu, pengennya damai. Anaknya damai banget. Saking banyaknya anime yang kutonton lupa mau nanya kamu anime apa. Aku anime ya. Anaknya cinta damai, bener itu aku. Ya, Silent Voice aku nonton. Terus apalagi ya, aku jarang nonton, bahkan anime pun aku juga jarang nonton yang sad ending sih. Ih, gak mau. Enggak. Aku sering disuruh nonton itu, gak mau. Aku tahu itu nggak bakal aku tonton. Nggak mau, nggak akan mau. Ih, nggak mau. Nggak mau pokoknya. Aku nonton Chihaya Furu kan, katanya itu pokoknya nggak mau itu. Aku padahal udah season 2 loh Chihaya Furu, tapi kayak karena katanya endingnya tuh agak gitu-gitu, agak yang aku nggak bisa sih kalau love triangle ya. Kesian yang satu lagi. Ya, Bunny Girl Senpai. Bener. Aku juga nggak mau nonton lagi karena itu. Terima kasih Kak Wisnu mas datangnya. Kayak Classroom of Elite aku juga suka, tapi tolong. Aku rasanya pengen fokus ke si Sayano Koji aja. Iya, cringe. Tapi alurnya bagus, aku demen. Kayak Ayano Koji. Kenal dong sama Tokyo Ghoul season 1. Wow, peak banget. Keren, masterpiece. Oh, satu author ya, satu ini ya, Sojun X. Bagus kah? Iya. Oh, oke. Full Metal Alchemist. Aku pengen nonton deh. Itu tentang apa? Katanya bagus banget. Terima kasih Kak Jan, Mas Batangnya. Tahun lalu aku dengerin lagu ini berapa kali ya kata Spotify. Pokoknya lebih dari 10 kali, lebih dari kayak 20 kalian. Iya. Belum tahu. Terus aku nonton Orb juga. Itu bagus. Aku nonton Orb tuh, bagus. Ada tentang science-nya gitu. Aku pusing nonton Evangelion Lab. Saran urutan nontonnya. Oke. Kalau nggak salah ya ini, aku juga lupa. Dari nonton yang seriesnya dulu. Dari ayo yang benar jawabnya. Dari episode 1 sampai episode 24 ya kalau nggak salah. Terus
Sebenarnya kalau mau dihabisin sampai episode 26 juga nggak apa-apa sih, cuma aku skip. Tapi akhirnya aku nonton juga. Terus habis itu aku nonton movie-nya, aku lupa movie yang mana deh, pokoknya cek aja movie yang biasa, yang N, pokoknya ada N-nya gitulah, ada N-nya tuh. Terus udah gitu aku skip ke mana ya, movie yang pertama deh, yang 1.0 ya, lupa sumpah. Pokoknya aku nonton itu yang ya 1.0, terus 2.0, abis itu akhirnya yang 3.0 plus itu. Iya, bener, endingnya tuh beda. Jadi pokoknya itu endingnya beda-beda semua deh, tergantung kamu suka yang mana. 25 sama episode 25 sama 26 tuh ya beda endingnya sama yang movie yang itu. Tapi seru sih. Terima kasih Bang Alex, arcade game-nya. Evangelion seru. Tapi ya aku banyak skipnya gitu. Benar, satu perspektif di luar satu perspektif Shinji, benar. Tapi yang aku paling suka adalah yang 3.0 sih. Sorry guys. Ya nonton guys, aku suka. Banyak apa ya, pokoknya. Tapi kalau kamu lagi stres jangan nonton. Nggak mau, aku malu. Aku mau ganti aja lagunya. Iya. Code Geass aku udah selesai. Kamu kah? Atau yang apa? Nggak boleh kesel. Ya gitu. Semangat opernya. Kalau stres kenapa jangan nonton itu, karena agak berat. Sinopsisnya adalah tentang anak yang cukup muda apa itu? Pokoknya umurnya 14 tahun ya, namanya Shinji. Terus pokoknya dunia tuh udah di males guys, aku kalau ngomongin Evangelion banyak banget ceritanya. Kayak dari awal aja tuh udah banyak. Pokoknya banyak banget yang harus diceritain itu. Apalagi tuh aku tuh orangnya nggak bisa nyeritain sesuatu. Tujuan akhir Evangelion adalah ya udah biar si malaikatnya itu udah nggak ada gitu, pengennya gitu, ingin membasmi malaikatnya. Tapi pemikiran papahnya si Shinji nih beda nih, aneh emang, males aku. Pokoknya dunia tuh beda lah sama kita ya guys ya. Terus itu ada unsur-unsur apa sih, kayak tentang Adam dan Hawa tapi beda. Ini tuh diganti gitu. Terus lagunya digedein dikit. Iya, unsur Bible. Iya benar. Tapi tiba-tiba apakah aku harus nonton ini? Boleh banget. Ya pokoknya nontonnya pas emang lagi nggak banyak pikiran ya guys. Kalau lagi banyak pikiran capek guys. Ya pokoknya dunia itu di bumi ini aduh aku bingung cara jelasinnya. Aku juga udah rada-rada lupa. Pokoknya harusnya
Iya ada iya. Nah, satu satu si aduh, pokoknya bukan Angelnya sih, Adamnya. Pokoknya aduh aku bingung. Pokoknya Adamnya tuh kan pokoknya setiap Adam dan satu lagi tuh bukan Hawa tapi Lilith. Iya. Iya. Nah, satu-satu itu satu orang dapat satu tongkat nih. Satu apa sih namanya? Tapi si yang satu lagi tuh itu tuh lain. Dia malah enggak dia malah dapat tongkat ya? Enggak. Aku lupa. Pokoknya ada sesuatu yang janggal. Iya. Spear of Longinus. Nah, dia harusnya bawa light stick ya? Enggak, dia harusnya nggak bawa light stick kalau nggak salah. Pokoknya aku bingung deh, aku lupa. Lagu ini lagi. Pokoknya ada yang janggal. Enggak aku skip. Ya. Pokoknya dari yang Adam dan Lilith ini, itu tuh ada yang janggal. Yang seharusnya kayak gini, itu tuh malah beda. Dan akhirnya jadi oke, aku ingat. Jadi setiap planet itu tuh ada satu orang antara Adam dan Lilith ini. Nah, satu Adam dan Lilith ini tuh harus bawa satu inilah gitu, kayak tongkat atau apa segala macam, aku lupa namanya, ya itu namanya yang tadi tuh. Iya. Nah, terus tapi di bumi entah kenapa itu malah dua-duanya ada di situ dan jadinya tabrakan. Boom. Itu namanya first apa tuh? Aku lupa. First boom. First impact. Ya benar. Bukan first love, ya ampun. Enggak, mereka nggak ada cinta-cintanya itu di situ, nggak ada. Ya Shonichi lah mereka lah ya, itu Shonichi-nya tuh dia boom. Nah, karena itu impactnya tuh jadi kayak aneh, yang seharusnya cuma ada manusia di planet itu, di bumi, tapi malah jadi ada malaikat juga. Nah, malaikatnya tuh beda sama yang kita tahu ya guys. Ini pokoknya nama-namanya aja dipakai, tapi sebenarnya beda. Nah, ada malaikatnya ada macam-macam, ada yang bersayap, ada yang bentuknya aneh, ada yang bentuk kayak gini. Ini yang paling aku suka guys. Ya tuh. Nah, abis itu sampai mana tadi ya? Second impactnya tuh adalah di mana di Antartika tuh mau bikin percobaan. Manusia nih pokoknya udah pinter deh, udah bikin kayak ini segala macam. Terus mereka udah tahu lah kalau di tempat yang dia tinggal tuh ada spesies lain gitu loh, ada si malaikat ini. Nah, terus akhirnya mereka bikin eksperimen, tapi gagal. Jadinya ya udah, lagi-lagi ada ledakan yang dinamakan second impact gitu. Nah, di second impact itu juga jadinya kayak beberapa orang ada yang selamat, beberapa orang yang nggak ada gitu kan. Penyebab second impact itu eksperimen, pokoknya nggak tahu, aku lupa eksperimen apa ya. Terus ya udah deh kayak gitu. Iya, setengah populasi manusia tenggelam, and then mencar kemana-mana. Ada yang diselamatin, ada yang enggak. Pokoknya ada yang di saat itu jadi bayi dan dia akhirnya sayonara sama papa mamanya. Terus si Misato tuh yang jahat, Gendo Ikari, bener. Aku kesel sama dia.
malas. Terus ya udahlah, time skip, dimana ada Shinji. Kesian aku tuh sama dia. Yang harusnya, bayangin guys, umur 14 tahun kan lagi ngapain? Lagi belajar, lagi sibuk. Ada yang sibuk TKA. Enggak, 14 tahun enggak. Umur berapa? Kelas berapa sih itu? Iya, ini rangkuman. sorry. Aku demen guys, tapi kalau bahas-bahas kayak gini. Ya udah, abis itu Shinji ini dari kecilnya, dia sebenarnya punya ibu guys, tapi ibunya itu, boleh gak sih spoiler? Pokoknya ibunya nggak usah, ya udah, ibunya pokoknya hilang deh, dia meninggal gitu kan. Adalah, ntar tahu. Terus udah gitu ya udah, akhirnya dia cuma sama papanya, tapi dia juga sama papanya jarang diperhatiin gitu. Kesian banget Shinji. Terima kasih Bang Alex, archetype-nya. Terus udah gitu Shinji hidup, sebenarnya awalnya tuh dia hidup biasa sih, kayak ya udah biasa aja, jadi anak, dia introvert gitu kan. Terus ya udah, di suatu hari papanya minta tolong dia buat, ya itu papanya adalah pembuat Eva guys, pembuat robot, yang robotnya tuh untuk membasmi si malaikat. Papanya itu ya itu si Gendo itu loh. Keselnya aku. Nah habis itu ya udah, habis itu asistennya papanya tuh nelfon Shinji, sini deh, kayak papa kamu mau ketemu kamu gitu kan. Nah itu Misato tuh, nanti ada Misato guys pas video call aku. Nah terus udah gitu, jangan lupa video call aku ya, nanti ada Misato soalnya. Abis itu ya udah Shinji oke, nanti aku jemput ya kata Misato. Oke. Nah Shinji tuh udah mulai tuh ngerasa nggak enak tuh. Ya udah, akhirnya berangkat capcus ke tempat kerja papanya. Nah papanya nih kayak, please kamu masuk ke Eva dong gitu, karena pilot Eva yang pertama, nah itu Mayoshi guys, itu namanya, dia adalah si pemalu rambut biru Rei Ayanami. Nah dia jadi pilot Eva yang pertama, yang 00, tapi dia disuruh masuk ke robot baru si papanya ini nggak bisa, kayak ada aja gitu yang gagal. Terus akhirnya ya udah, papanya mikir kayak, ya udah deh Shinji aja deh anaknya yang coba masuk ke dalam si robot itu. Terus udah gitu Shinji tuh kayak, nggak mau papa, tapi tetap aja akhirnya dia masuk. Terus ya udah, pas dia masuk, tentu prosesnya tidak semudah itu, kakak harus melewati soda oren. Sampai gitu kan, soda oren. Kalau lab yang suruh pasti mau. Aku nggak mau hidup di situ. Jangan searching mamanya Shinji, ntar ketahuan, katanya nggak mau di spoilerin. Terus ya udah akhirnya pokoknya gitu deh, Shinji tuh orangnya karena papanya kayak
aku nggak mau, tapi papanya selalu maksa. Jadi dia tuh kayak orangnya tuh pasrahan, gak punya pendirian gitu-gitu. Terima kasih kak macanya. Itulah dampak ya parenting yang bagus guys. Harus parenting yang bagus. Kalian kalau udah punya anak nanti, kalian harus belajar gimana parenting yang bagus. Oke, jangan sampai jadinya kayak anak kalian tuh jadinya kayak Shinji yang jadinya tuh gak punya pendirian, selalu murung. Itu guys gunanya nonton anime, nggak cuma kamu ibu, itu tuh belajar juga guys cara kita parenting anak. Nggak cuma nggak nggak jadi aku ya, pokoknya gitu guys. Nggak boleh nono doang, nono ya. Pokoknya gitu ya, jangan jangan cuma aduh itu deh. Pokoknya belajar dari anime, day one belajar dari anime itu guys, Evangelion. Parenting anak itu wajib, yang bagus tuh wajib. Nono ya. Salah gak aku? Aduh. Ya udah akhirnya karena Shinji nurut-nurut sama papahnya mulu, nggak punya pendirian, jadinya kayak ya udahlah dia pasrah. Dia akhirnya depresi juga guys. Terus ada namanya kayak gitu, ada trial and error ya guys. R-nya udah sampai habis tuh, ntar lagi habis R aku. Nah bentar ah. Aku minum dulu. Iya. Ya water break. Terus ya udah. Akhirnya Shinji mulai beradaptasi dengan robotnya sendiri. Tapi entah kenapa robotnya tuh cuma bisa bareng Shinji doang. Hayo, kenapa tuh? Coba pikir secara logika. Gimana hayo? Kenapa? Kok bisa cuma maunya sama Shinji doang? Dan BTW, for your info, robotnya ini dibuatnya nggak cuman dari robot doang, mesin-mesin gitu, tapi pakai DNA manusia gitu guys. Nah kenapa tuh kira-kira? Udah janggal kan dari silsilahnya keluarga Shinji. Terus Shinji-nya masuk robot itu. Tapi robotnya tuh kan sebelumnya udah dicoba sama Rei Ayanami kan buat masuk, tapi gak bisa mulu guys. Terus akhirnya kayak coba Shinji, kok bisa. Nah ayo gimana, jangan kasih tahu dong kakak, jangan. Biarkan teman-teman ini berpikir secara logika. Nah, oke lanjut. Oke, ya udah akhirnya dia ketemu sama Asuka. Nah Asuka nih orangnya bertolak belakang banget sama Shinji. Iya, kalau kalian mau tahu happy endingnya Asuka, kalian langsung nonton aja guys Evangelion. Oke. Terus ya udah, iya aku pernah cosplay Asuka. Terus terus udah gitu ya udah ketemu Asuka, Shinji tuh udah males gitu menanggapi, kayak aduh nih orang beda banget nih sama aku. Sedangkan dia kan, Shinji kan orangnya pasrah, apa-apa iya,
Cici iya gitu kan, Cici iya mulu. Nah terus gitu kalau Asuka nih orangnya kayak pokoknya aku mau itu, gak boleh ini. Ya itulah pokoknya, aku juga nggak terlalu suka sih. Pokoknya kalau Asuka orangnya marah-marah dan juga orangnya pede banget deh. Matcha, terima kasih kakak Matchanya. Tapi ya itulah, orang itu bisa beda-beda sifatnya karena juga latar belakangnya beda-beda guys. Kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa Shinji bisa orangnya pasrahan, gak punya pendirian? Karena itu kan yang tadi. Terus kedua, kenapa Asuka orangnya tuh ngototan, egois, dan juga orangnya pede banget. Dia senang banget kalau dipuji. Ya itu karena balik lagi ke masa lalunya. Itu guys. Kalau kalian mau tahu Asuka kenapa masa lalunya, kalian bisa cek ya, nonton aja langsung. Haha. Ya itulah guys, nggak cuma aku wibu doang, tapi juga belajar. Kita harus belajar biar kita bisa tahu orang lain tuh kok bisa kayak gini sih, pasti ada sesuatu. Haha. Kayaknya aku pengen suruh Ci Arali nonton ini sih, nonton Evangelion, tapi nggak tahu dia mau apa enggak. Karena ini sebenarnya menurut aku dia bakal suka sih sama filmnya, sama alurnya. Kan dia kan suka yang tema berat juga ya, tema berat, terus juga tentang menganalisis pribadi gitu. Dia orangnya kan psikolog banget orangnya, jadi kayak yang benar ngajarin nurutan. Iya, sorry terima kasih kakak Matchanya. Kok kalian pada bikin ini sih, bikin hand sign kupu-kupu? Apa yang kalian sudah bikin? Aku udah lihat lagi, lucu-lucu lagi, aneh-aneh lagi. Aneh banget sumpah. Ya udah, lanjutkan hand sign-nya sebagus mungkin ya. Jujur yang aku kepikiran cuma ini sih. Tahu gak kenapa? Dan kenapa kita ketawa kayak gini? Ini nih, ada ceritanya guys, ada ceritanya. Jadi waktu itu kita itu kan waktu itu ini boleh gak sih? Nih kan ini sebenarnya bercandaan aku. Ini inside jokes sebenarnya. Ini inside jokesnya aku, Ci Erin, Ci Arali sama dan kawan-kawan ya. Jadi awal mulanya pencetusnya adalah Ci Erin. Kita itu kan orangnya suka asbun banget ya, suka asbun. Nah waktu itu, ini udah lama banget sebenarnya, dari masa-masa kita belajar backdancer Glory Days. Nah kalian tahu kan Glory Days itu kan liriknya wah, rap abis kan. Nah karena kita nggak karena kita nggak hafal liriknya, pokoknya ada lirik apa ya, liriknya tuh harusnya gini, aku juga lupa, bentar, bagian mana ya, coba aku cari dulu. Pokoknya jauh banget sama apa yang kita dengar gitu loh. Ntar aku cari ya liriknya. Bukan ini. Oh. Kan ada yang ngomong, diriku bagai di dalam cermin seperti biasa. Itu kan. Nah, Ci Erin. Aku nggak bisa sumpah. Aku nggak bisa. Ya,
bagian itulah pokoknya. Terus si Erin dengarnya Golden Wings. Aneh banget, kenapa dari di dalam cermin jadi Golden Wings, aku juga nggak ngerti. Dan kita tuh kan itu kan belum ini kan, belum masuk di gini-gininya, kita baru masuknya di refnya di chorus yang kedua ya kalau nggak salah, apa chorus pertama ya, itulah pokoknya ya chorus pertama. Nah jadi kita tuh agak gabut guys di belakang nunggunya kan. Nah pas itu kita tuh nggak tau lah, suka si Erin tuh orangnya kan koreografi banget ya. Apa-apa tuh digerakin sama dia. Jadi dia tuh pas bagian nunggunya dia tuh gerak terus sambil ngomong apa yang ada di pikiran dia doang. Terus dia ngomong Golden Wings gitu sambil begini. Terus ya udah kita ketawa doang. Pas aku cek, bukan Golden Wings ini di dalam cermin. beda banget. Terus kita ketawa banget pas kita tahu liriknya ini di dalam cermin. Itu kita benar-benar ketawa banget. Iya, terus ya udah deh. Tapi setelah itu ke sini pun maksudnya dengerin Glorious kita ketawa lagi karena ya itu. Gitu deh pokoknya. Walaupun kita udah tahu nih liriknya di dalam cermin, tapi kita tetap anggap itu Golden Wings. Karena kan aku tanyakan kenapa Golden Wings, nggak tahu, karena Glory Days vibesnya emas. Jadi golden. Oke, jadi sayapnya itu dari mana? Nggak tahu. Ya itu, makanya jokes ini tuh di Gen 12 menyebar kemana-mana guys, karena dari mulut ke mulut kan. Jadi ya udah, kita tuh kalau lihat ini tuh kita ketawa. Dan akhirnya kemarin itu pas off air kan, aku nih sama Ci Arali lagi nyari kupu-kupu kan. Nah kupu-kupu kan juga ada sayap. Jadi kita refleks begini. Makanya kita ketawa gara-gara itu, gara-gara keinget si Erin Golden Wings. Tapi kayak ya ampun, kita beneran nih lab mau kayak gini. Iya ya udah deh. Sama-sama. Makasih Kak kupu-kupunya. Jangan lupa untuk mencari kupu-kupu juga ya guys, buat kita, dukung kita. Oke. kita sama-sama mencari kupu-kupu. Oke. Yes. Ya itu guys, itu awal mulanya ini. Makanya kita sebenarnya agak ragu handsanya mau kayak gini. Karena nanti kita harus ini lagi. Ya Lalala aja udah dari Kanala, terus ini dari Ci Erin. Aduh, ntar kita Kanala nggak jadi 70% itu, berarti 30-30 deh, sisanya boncos atau kitanya. Ya udah deh guys, kayak gitu. Ya. Ya aku senang sih, ada aja gitu. Kita tuh banyak banget inside jokes, tapi aku lupa guys apa aja. Yuk dong, video call dong. Udah, ini belum ya. Harus video call. Kalau gitu kita bacain top gifter yuk. 10% nih. Oke. Yeay, hari ini lolos dari geser-geseran ya.
Jadi aku bisa bacain top gifter dengan tenang. Oke, dari kakak yang 10 ada Kak Live Roy. Terima kasih Kak Live Roy. Yang ke-9 ada Kak Syaz. Terima kasih Kak Syaz. Yang ke-8 ada Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan. Yang ke-7 ada Kak Reo Rio. Terima kasih Kak Reo Rio. Yang ke-6 ada Kak Bims Kutut. Terima kasih Kak Bims. Yang ke-5 ada Kak Diki. Terima kasih Kak Diki. Yang ketiga ada Kak Jan. Terima kasih Kak Jan. Yang kedua ada Kak Wisnu, terima kasih Kak Wisnu. Dan yang pertama ada Kak Dakdikdukder, terima kasih Kak Dakdikdukder. Terima kasih banyak guys. Terima kasih story telling hari ini. Jujur banyak banget topik hari ini. Kenapa ya setiap aku live tuh kayak sebenarnya sebelum aku mulai live itu aku ngerasa kayak aduh hari ini aku mau bahas apa ya. Tapi jujur sama kalian tuh kayak lancar aja gitu loh guys, ada aja gitu yang dibahas dan senang aja gitu. Setiap live sama kalian tuh aku ngerasa nyaman, komenannya tuh kayak oke, dan aku senang banget sih. Makasih ya, harus kayak gini terus ya. Makasih banyak guys udah ramein di komen dan juga udah nontonin aku. Nanti kalau aku live lagi kalian nonton lagi ya. Dadah, semoga hari ini kalian terhibur. Bye bye, makasih.